ikan yang terikat dilepaskan dalam air. Tapi kata riwayat dalam pemerintah dengan ketinggian oh hadir dengan dalam kami. Saya kita dapat pakai Tuhan mengulang silakan boleh menikmati ibadah serta berhati hari ini. Pujian nama Tuhan, dimuliakan namamu, segala pujian hormat kepada Mari kita siap berdua sama-sama mendatang.
Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom buat kita semua yang hadir. Apa kabarnya di sepanjang minggu ini? Haleluya, mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita akan bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi ini. Berapa banyak kita merasakan kasih setia Tuhan, berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Semua diberkati oleh Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang bentuk keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Kita percaya Tuhan kita Maha Besar, amin. Tuhan Raja Maha Besar, yeay. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang bentuk keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, yang bentuk keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, yang bentuk keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur kepada-Mu pada hari ini, pada hari Sabat-Mu yang begitu indah kami rasakan pada pagi ini ya Tuhan. Terima kasih buat sepanjang satu minggu yang telah kami lalui. Engkau memelihara setiap kehidupan kami, Engkau memberkati setiap kehidupan kami.
Kami bersyukur kepadamu pada pagi ini Tuhan. Kami menghampiri tata mesbah-Mu, dan biarlah Tuhan semua kami yang hadir pada pagi ini memuji memuliakan nama-Mu di dalam roh dan kebenaran. Sucikan dan kuduskan setiap kami umat-Mu yang hadir pada hari ini, dan biarlah Tuhan hadirat-Mu memenuhi tempat ini, dan Roh Kudus-Mu melawat setiap kami di tempat ini Bapa. Engkau memimpin ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita siapkan hati kita pada pagi ini menyembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami Roh Kudus. Mengalirlah Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu. Jamah kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu.
besar kasih-Mu ya Tuhan. Betapa besar kasih kepadamu Tuhan. Engkau pandang indah hati yang
Sudah bersuka cita Bapak Ibu? Lihat kiri kanan wajah yang bersuka cita. Haleluya. Semua diberkati oleh Tuhan. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Yang pertama, mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Kau biarkan
bersyukur Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih di ibadah yang perdana ini Tuhan, pertama ini di awal bulan November. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kami, anak-anak yang rajin di sekolah minggu. Tuhan, kami menyerahkan kepadamu. Tuhan telah memelihara sebulan yang lalu di bulan Oktober. Aku percaya di bulan November ini Tuhan, minggu pertama sampai minggu keempat, Tuhan yang memberkati anak-anak kami ini. Engkau mengurapi, memberkati anak-anak kami Tuhan. Berkati kesehatan, kekuatan, kepintaran. Tuhan berkati anak-anak kami. Berkati Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang baik. Berkati Tuhan. Urapi Tuhan, urapi Bapa. Kami serahkan seluruh anak-anak kami di dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memelihara kehidupan mereka. Di mana dia di tahun-tahun ini Tuhan, mereka akan masuk sekolah, mereka akan mulai belajar tatap muka. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Engkau menjauhkan dari segala sakit penyakit. Engkau yang menumbuhkan anak-anak kami ini bertumbuh, berbuah lebat, suka bersekolah minggu, rajin sekolah minggu. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati guru-guru sekolah minggunya Tuhan. Biar dengan pengajaran yang benar, memotivasi anak-anak ini dengan benar, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku serahkan kehidupan anak-anak kami ini, Departemen sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Luar biasa anak-anak sekolah minggu kita ya. Baik, hari ini ada penyerahan anak. Mari silakan. Ya, penyerahan anak itu bisa kita lakukan minggu pertama setiap bulan. Ya, anak-anak yang sudah berusia 3 bulan ya, kita akan serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memegang kehidupannya. Ya, hari ini kita akan satu anugerah yang besar ya buat keluarga ya. Mari saudaraku kita bangkit berdiri, kita berdoa buat anak daripada Bapak Hanefa ya, bersama dengan ibu. Hari ini mereka membawa anak kesayangannya. Oh ya ralaba sandara ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Oh ya ralaba sandara ralaba ya ralaba ya ralaba. Devano Anugrah Harepa, oleh kedua orang tuamu, iman orang tuamu engkau diserahkan kepada Tuhan. Mulai hari ini Tuhan bersama-sama dengan engkau. Engkau akan dipenuhi oleh Tuhan, kekuatan kesehatan itu menjadi milikmu. Devano Anugrah Harepa menjadi milik kesayangan Tuhan. Diberkatilah kedua orang tuanya, diberkatilah apa yang mereka kerjakan. Tuhan berkati. Tuhan mengajarkan anak-anaknya takut akan Tuhan, mengajarkan anak-anaknya dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, aku serahkan Devano ke dalam tangan-Mu. Pemeliharaanmu sempurna Tuhan buat Devano pada hari ini sampai selama-lamanya. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus
Itulah yang menemani Depano Anugerah Arepa bersama dengan keluarga besarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yes, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Bapa yang dahsyat, Bapa yang baik. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, itu yang memenuhi tempat ini Bapa. Hadirat-Mu Bapa, itu yang menyembuhkan setiap umat-Mu, memulihkan setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat bulan yang baru, minggu yang baru. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami datang sujud menyembah kepadamu, memuji meninggikan Engkau. Sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang dahsyat, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah kebenaran. Di mana ada kebenaran, maka di situ ada kemerdekaan. Dan firman-Mu itulah Tuhan yang menghidupkan kami. Urapi setiap umat-Mu yang datang pada hari ini. Nyatakan kebenaran-Mu Tuhan, nyatakan firman-Mu Bapa. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Biar dengan sangat sederhana hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-Mu, pesan-pesan-Mu Tuhan. Tuntun kami Bapa, tuntun kami Tuhan. Aku tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Salam bagi kita semuanya. Haleluya. Saya percaya di minggu awal ini bulan November ya, semuanya dalam keadaan baik-baik. Amin. Ya, sebentar lagi kita akan meninggalkan 2021, akan memasuki 2022. Tidak terasa ya, sepertinya tidak terasa kita sudah ada di muka bumi ini udah berapa lama ya. Dan saya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan itu selalu hadir ya. Untuk itu tetaplah mau suka beribadah, karena ibadah-ibadah itulah Tuhan berbicara. Ketika kita mau membangun mesbah, maka Dia selalu ada bersama dengan kita. Jadi hari ini saya akan berikan tema berakar, bertumbuh dan berbuah, saudaraku. Ya, karena itulah visi daripada Tuhan, supaya umatnya itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya, dan Tuhan mau itu supaya gerejanya mengalami satu perubahan, ya, berbuah lebat. Semua bisa menikmati dunia ini, ya, bisa dikalahkan oleh anak-anak Tuhan. Ya, karena kita tahu dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, ya. Dan dunia sepertinya tidak mau memerlukan Tuhan. Dan untuk itulah kita harus bergerak keluar, supaya kita juga memberitakan firman. Karena iman kita lah kepada Kristus yang mengalahkan dunia ini. Amin. Untuk itu mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Ya, ini adalah suratan daripada Paulus. Dia menulis untuk jemaat Kolose, supaya jemaat Kolose itu kuat di dalam Tuhan, ya, teguh di dalam Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mari kita baca 2, 3. Ya, kamu telah menerima Kristus Yesus. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wow, luar biasa ya pesan daripada Paulus kepada jemaat Kolose dan juga untuk kita. Dia bilang kamu telah menerima Kristus Yesus. Ya, Anda harus yakin hari ini Anda telah menerima Kristus Yesus. Amin. Ya, dan untuk itulah maka Tuhan bilang bukan hanya sekedar percaya, tetapi Tuhan bilang berakar, ya, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, tidak hanya sekedar bisa berdoa, ya, mengucapkan haleluya, puji Tuhan, tidak seperti itu, saudara. Tetapi ketika dia katakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, artinya apa? Kita telah menerima Dia. Kristus hidup di dalam kita, sehingga hidup yang kita hidupi ini bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Wow, kalau sudah Kristus yang hidup di dalam kita, saya percaya ya, apa saja yang kau minta sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan berikan. Ya, jadi jangan meminta ya dengan keinginan kita saja, tetapi mintalah untuk keinginan Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, kita akan belajar hari ini bagaimana sebenarnya apa maksud berakar. Ya. Saya percaya berakar ini, saudaraku, kalau tidak ada benih nggak mungkin ada akarnya. Ya. Itulah makanya hari ini Anda ditanam di gereja ini ada benih. Ya. Benih yang baik itu sudah ada pada Anda. Ya. Dan benih itu adalah firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan. Ya. Jadi kalau benihnya itu buruk, saya percaya pertumbuhannya pun pasti buruk. Ya. Jadi pastikan Anda itu mengenal Kristus Yesus. Ya. Benihnya itu pastikan. Ya. Jangan saudaraku menjadi orang yang hanya cuma percaya saja.
KTP-nya Kristen, ya, tetapi dalam hidupnya tidak berakar. Ya. Saudaraku, Anda lihat hari-hari ini bagaimana tantangan, goncangan, ya, memasuki awal bulan November ini. Saudaraku, Anda bisa melihat bagaimana perekonomian, ya, sedang lagi dalam keadaan wah, ya, dunia bisnis mengalami pergeseran, saudaraku, ya, sehingga Anda lihat sangat sulit sekali, apalagi untuk di dalam dunia perbankan, ya. Anda meminjam itu udah sangat sulit, sangat sukar, ya. Dan untuk itulah makanya banyak pinjaman online, ya, yang membuat jadi malapetaka, ya. Di handphone Anda banyak sekali pinjaman online, ya. Saya mau bilang jangan lakukan itu, ya. Anda pasti terjerat dan Anda pasti wow, dicari sama dia, ya. Untuk itu saudaraku, mari bagaimana berakar maksudnya, ya. Artinya apa saudaraku? Berakar itu artinya kan ke dalam, ya. Artinya apa saudaraku? Hari ini ketika engkau percaya menerima Kristus Yesus, kenali dia, mau belajar firman Tuhan, itu maksudnya berakar. Lebih mendalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Saudaraku, lihat, kalau akarnya dalam, maka saya percaya ketika datang angin, maka pohon itu tidak akan tumbang. Ya. Jadi lihat, kalau rumah tanggamu akarnya tidak kuat, saya percaya ketika datang angin, ya, maka rumah tangga itu akan hancur. Ya. Jadi berakar ini artinya apa? Ini ke dalam, bukan keluar, ke dalam. Ya. Ini berbicara bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Ya. Mari, ya, saya sudah kirim setiap pagi firman. Ya. Mari, apakah Anda mengisi waktu-waktu Anda dengan saat teduh, dengan mesbah dengan Tuhan? Mari saudaraku, ya. Dan Tuhan bilang, aku sudah selesai, aku telah menebus dosa-dosa manusia, ya, dengan darahku, kata Tuhan, aku telah membeli engkau dengan harga yang mahal. Hari ini kita harus perlu respon, ya. Kau tidak akan mungkin berakar ke dalam kalau kau tidak respon dengan Tuhan. Tidak akan mungkin. Engkau akan menjadi muak, bosan, sebel, tidak enak, ya. Lebih enak di luar sana, ya. Lebih enak main-main ke luar sana daripada ke dalam, ya. Merenungkan firman Tuhan, ikut ibadah, ya. Mau FA, ya. Mau masuk kom, ya, harus belajar saudara, ya, belajar. Dan saya percaya di masa-masa sekarang ini umat Tuhan kalau tidak suka belajar, lihat, engkau akan digilas, engkau akan dihancurkan dengan keinginan-keinginan daripada dunia ini, ya. Anda bisa lihat, begitu PPKM diturunkan, maka jalan-jalan semua macet, semua berkeluaran, ya. Anda lihat sekarang udah subur lagi warkop-warkop, ya, anak-anak muda semua keluar. Lihat ini, sepertinya, ya, dia merasa bahwasanya menyalahkan Tuhan. Kenapa COVID ini lama kali Tuhan, ya. Anda harus tahu bahwasanya ini ada rencana Tuhan di balik corona ini, saudara, ya, supaya kita mengerti bahwasanya hidup ini bukan kita yang atur, ya. Hidup ini jangan sok pandai. Hidup ini Tuhan yang atur, ya. Jadi kalau Tuhan yang atur, maka kita dibilang, anakku, marilah sungguh-sungguh, renungkanlah firmanku siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan perjalananmu akan berhasil dan beruntung, ya. Ini yang dimaksud dengan berakar, ya. Berakar itu berpegang teguh, ya, lama menetap di satu tempat, itu dia berakar, iya. Jadi Anda kalau sudah berakar di dalam Kristus, maka saya percaya Anda tidak akan pernah bosan. Dan saya percaya akar yang makin mendalam akan mengakibatkan pohonnya itu bertumbuh. Oh iya, makanya berakar ini sangat penting sekali, ya. Periksa keadaanmu, ya, jangan seperti orang bebal,
Kalau dinasehatin sama Pak Pendeta, dengar. Siapa lagi yang bisa menasehatin engkau? Ayahmu, ibumu nggak kau dengar. Siapa lagi? Kalau nggak pemimpin rohanimu, dengarkan. Ya, dengarkan setiap khotbah-khotbah hari Minggu, nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita semua. Ya, kalau kamu berakar di dalam Kristus, saya percaya, ya, maka engkau akan kuat, engkau akan tampil hebat, ya, di masa-masa yang sukar ini. Menjadi keluarga yang hebat, bukan keluarga hebat itu mesti banyak uang, oh no. Ya, dan hari-hari ini saudaraku, justru banyak-banyak uang itu yang sekarang lagi dipreteli sama iblis, ya, supaya dia tidak suka hadirat Tuhan, ya, dia tidak mau hadirat, menghabiskan uang yang tak pergi kemana-mana, traveling, Jakarta, Singapura, wah habisin, ya. Tuhan tidak mau, saudara, ya. Tuhan mau Anda mau berakar dalam Dia, ada hubungan, relationship, ya, hubungan, ya. Ayo. Ya, jangan hari ini 2021 Anda bilang anak Tuhan, aku percaya Kristus, padahal saudaraku, Anda tidak mau melakukan kehendak Tuhan, ya. Anda tidak mau menyenangkan hati Tuhan, ya. Itu apa? Tuhan itu perlu disenangkan, perlu itu disembah, karena Tuhan tahu angin di luar sana kencang. Untuk hanyut nggak perlu melawan. Makanya ketika engkau di dunia nggak perlu melawan, ikutin aja, kau pasti hanyut. Makanya orang Kristen itu harus melawan arus-arus dunia ini. Ya, kalau dunia arahnya ke sana, kita arahnya ke sana. Iya, berlawanan. Ya, jadi saudaraku, cukup berat tantangan kita. Ya, karena di dalam hidup ini banyak sekali perlawanan. Baik di dalam keluarga, melawan suami, istri, anak-anak semuanya, ya, tidak mau dengar orang tua. Wah, ini dia perlawanan. Kenapa saudaraku? Kalau iblis tidak bisa masuk sama orang tuanya, dia masuk sama anaknya. Ya, biar bingung bapaknya, ya kan? Buat hancur dulu anaknya. Jadi makanya saudaraku, mari, ya, arti berakar artinya hubungan yang mendekat kepada Tuhan. Hubungan yang intim. Ya, saudaraku, untuk masuk bulan November ini, mari periksa keadaanmu. Ya, periksa. Bisakah kau kasih hidupmu, waktumu 1 jam saja untuk Tuhan? Ya, misalnya pagi-pagi berapa menit? Ya, siang-siang berapa menit? Sore-sore berapa menit? Malam berapa menit? Total semua 1 jam. Tambah lagi, kata Tuhan. Ya, kalau November 1 jam, nanti Desember 2 jam. Ya, sampai seterusnya. Anda kau bisa menikmati. Iya, ini penting saudaraku. Kalau kau tidak bisa berakar di dalam Tuhan, mohon maaf, maka pertumbuhanmu kerdil. Engkau tidak bisa berbuah. Buahnya asam. Ya. Kenapa? Mau berakar dicabut lagi, pindah lagi ke gereja lain. Mau berakar dicabut lagi. Saudaraku, bahwasanya jangan pernah kecewa dengan sekeliling, ya. Dan jangan pernah sesuka hatimu, karena Tuhan mau kau ditempatkan sama orang-orang yang begitu. Tuhan mau kau tertanam seperti ini, ya, supaya kau bagaimana berakar. Jadi orang yang berakar, saya percaya pandangan matanya mantap, ya. Dia pasti berhati-hati, tidak mudah mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak benar, karena akarnya kuat, ya. Dia tidak mudah terombang-ambing, menjadi anak-anak muda yang kuat, ya. Sekali Yesus, tetap Yesus, ya. Itu dia, tidak tergoda dengan alam-alam yang ada, pergaulan-pergaulan yang tidak baik di luar sana. Itu yang dimaksud dengan berakar, ya. Itu makanya di dalam Yohanes 15 ayat 6 sampai 7 dia berkata seperti ini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Lihat ini.
Saudaraku lihat, barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Luar biasa firman ya. Ya, artinya apa itu? Ya, tidak tinggal di dalam aku. Ya. Kakinya 50 di dalam, 50 di luar. Hari Minggu berdoa, hari Minggu datang kepada Tuhan. Hari Senin berdosa, Selasa berdosa, Rabu berdosa. Wah, itu dia. Itu tidak tinggal di dalam aku. Maka dia akan dibuang keluar. Artinya apa? Dia tidak menerima kasih kemurahan Tuhan. Neraka, saudaraku. Ya. Dan hari-hari ini neraka itu udah semakin jelas dipertontonkan sama iblis. Ya. Anda kalau mau lihat neraka, nanti Anda lihat, Anda keluar lihat. Ya. Jangan di dalam rumah, di luar itu lihat. Ya. Kalau di dalam rumah juga ada neraka, ini yang berbahaya. Ya. Tetapi banyak kita saksikan di luar sana. Ya. Waktu-waktu mereka habis semua untuk setan. Ya, itu iblis lagi pertontonkan supaya semua manusia tidak suka di dalam rumah, tidak suka ibadah. Ayo keluar semuanya. Itu yang membuat, makanya Tuhan bilang, aku mau anakku kau direndam di dalam hadirat Tuhan. Ya. Jadi dosa itu tidak berkuasa, saudara, kalau kau tidak respon. Kita ini adalah manusia berdosa, kodrat sudah dosa. Seperti tadi penyerahan anak, ya, anugerah Harefa, ya, begitu dia dia berdosa, kodratnya berdosa. Tapi buatlah dosa itu tidak berkuasa. Kenapa? Karena kau anak Tuhan, kau telah mengenal Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Sehingga dosa itu bisa kita kalahkan. Jangan hidup ini mau semaunya gue, gak bisa. Ya. Kalau kau mau semaunya gue, Tuhan bilang keluar. Kan dia bilang, kalau kau tidak mau di dalam aku, engkau dibuang keluar. Ya. Tetapi dia bilang, barang siapa ada di dalam aku, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa. Haleluya. Ini sehingga Anda tidak goyah, saudara. Kenapa? Karena dunia ini banyak tawaran bisnis banyak, tawaran supaya cepat uang banyak, ya, tawaran wah hidup yang berhasil gitu, ya. Padahal Tuhan sudah buat modelnya. Kalau kau tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, kau pasti berhasil. Wah, haleluya. Makanya kita buat statement hari ini, orang yang suka baca firman pasti hidupnya berhasil. Tuhan akan membuat engkau menang ketika engkau suka membaca firman. Karena firman itu adalah pribadi Allah. Firman itu adalah kekuatan Allah. Ya. Jadi mari, saudaraku dengar, ini udah 2021, bro. Maksudnya mau sampai kapan lagi? Udah berapa kali itu firman dibaca dari Kejadian sampai Wahyu? Itu adalah wajahnya Tuhan, hatinya Tuhan. Bacalah, renungkanlah. Kalau kau tidak mau membaca firman Tuhan, Anda lihat nanti, ya, pasti Anda terpeleset, pasti Anda terjatuh, ya. Jadi maksudnya gini, jatuh dulu baru bertobat. Sering sekali kita gitu kan, sakit dulu baru ke dokter, nggak pernah mau mencegah. Makanya gereja harus tampil, gereja harus memikirkan ini, supaya jemaatnya jangan bodoh, ya, supaya jemaatnya jangan hanya asal-asal ibadah, ya. Tetapi saudaraku lihat, setiap kau ibadah di tempat ini dengan suasana yang sempit ini, mungkin panas, ya, tetapi Tuhan nggak melihat itu.
Tapi Tuhan melihat hatimu yang sungguh-sungguh. Ketika kau mau membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan menjadi rema, kau lakukan. Sehingga kau menjadi pribadi-pribadi yang bisa dilihat ada firman yang keluar dari kehidupanmu. Itu yang Tuhan mau, supaya kau berakar. Yang kedua, saudaraku, bertumbuh. Ya, artinya apa bertumbuh ini? Ya, ditandai dengan perubahan. Oh iya, masa si Dapeno udah 3 bulan ya Pak? Iya, kan nggak sama waktu 1 bulan kan? Betul? Ada perubahan kan? Ah, itu namanya bertumbuh. Jadi kalau kau bertumbuh, sifatmu gitu-gitu terus, nggak bertumbuh bro. Sifatnya gitu terus, malas, ngomel, bersungut-sungut. Wah, itu bukan bertumbuh, ya. Bukan bertumbuh. Jadi bertumbuh itu adalah adanya suatu ditandai dengan perubahan sifat, ya. Sifatnya berubah. Ada kerinduan yang besar untuk mengenal Dia. Itu artinya bertumbuh, ya. Makanya bertumbuh itu adalah komitmen. Ya, bertumbuh itu komitmen. Ya. Komitmenmu, aku mau bertumbuh. Ya. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Coba kita buka dulu 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 7. 1 Korintus 3. Baca 2, 3 ya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Ya. Ini Paulus bilang, aku nggak bisa bicara sama kamu secara rohani karena kamu belum dewasa. Jadi saudaraku, kalau Anda jadi Kristen hari ini masih minum susu, Anda nanti badannya aja gede, ya kan? Tapi isinya nggak ada itu, ya kan? Iya. Coba sampai hari ini, Sandi sampai hari ini masih minum susu? Masih? Enggak kan? Iya. Pasti kasih teh manis saja kan? Iya. Kalau kau minum susu nanti lain dia, gitu. Iya. Artinya apa? Jangan makan-makan yang lembut-lembut gitu. Mau jadi dewasa harus makanan yang keras. Ya. Apa artinya makanan yang keras, saudaraku? Artinya kau bisa menang dalam pergumulan hidupmu. Contoh misalnya, kalau ada orang yang menghinamu, itu makanan keras. Ya kan? Bisa nggak kau menang? Ya. Ada yang mengejekmu, itu makanan keras. Ya. Jadi Tuhan bilang, ya, siapa yang mengikut aku, dia harus makanan keras supaya menjadi dewasa, ya, supaya menjadi dewasa. Jadi tidak makanan yang ini, ya. Jadi untuk itu saudaraku, mari supaya kita menjadi, kalau kau mau bertumbuh, berarti kau suka belajar, ya. Menjadi orang yang suka belajar, nggak suka menghakimi. Jangan ada di gereja ini mau menghakimi, ya. Kalau lihat orang berdosa, ngeri kali diceritain, saudaraku. Bukan, nggak bisa begitu bertumbuh. Engkau tidak akan bisa bertumbuh di situ ketika engkau mau menghakimi, menceritakan orang lain, ya. Jadi bertumbuh itu mengalami perubahan yang positif, ya. Berubah sifatmu. Dulu tidak suka berdoa, sekarang suka berdoa, ya. Dulu malas sekali ibadah, sekarang suka beribadah. Itu bertumbuh, ya. Nah, saya percaya pertumbuhanmu itu tentu pakai proses. Karena Tuhan kita adalah Tuhan berproses. Saya mau tanya dulu, Tuhan Yesus itu emangnya langsung muncul ke muka bumi? Tidak. Dia masuk ke rahim Maria. Dia dikandung sama Maria. 1 bulan tidak, 9 bulan. Kenapa ya? Tuhan itu kan bisa aja buat 1 bulan, bisa. Tapi Tuhan mau, ya, supaya pakai mekanisme, ya, artinya pakai proses.
lahir, ya kan? Dan pada zaman lahir Yesus, maka raja pada saat itu ingin membunuh setiap bayi-bayi laki-laki. Kan kita lihat itu kan, maka Maria dan Yusuf lari entah kemana, ya, lari ke Bethlehem, udah itu entah kemana lari, ya. Itu lihat, saudara, Anda bisa perhatikan. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan berproses. Ya kan, kita gitu juga. Pertama apa? Pertama miskin dulu, ya kan? Mau jadi kaya kan pakai proses. Gitu. Tetapi jangan mau jadi kaya, kaya tidak dalam Tuhan. Ya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ya. Itu bertumbuh, mau belajar. Iya. Itu. Yang paling berbahayanya sudah tua. Udah tua ini, 50, 60, 40, tapi tidak pernah berubah. Ya. Kenapa opung kau tidak berubah? Karena Tuhan Yesus pun tidak berubah, maka persembahanmu pun tidak berubah. 2000 terus. Ya, ya. Jadi lihat saudara, lihat contoh misalnya, saya dulu waktu SD persembahannya itu cuma 500 perak. Begitu SMP, sekarang udah masuk 2000. Begitu SMA, diajarin 5000. Gitu. Begitu kuliah, kan ditambah lagi. Sekarang sudah menikah, masih mau lagi menikah, taruh lagi 2000. Wah, Tuhan bilang, iya saudaraku, Tuhan lihat dari persembahanmu. Karena persembahan itu miliknya Tuhan. Dia lihat, wow, gimana kau mau bertumbuh, persembahanmu pun kayak gitu. Lihat ini. Makanya Tuhan bilang, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, makanya anak-anak muda lihat, supaya persembahanmu nanti mantap, ya, Keisha nanti persembahanmu mantap. Ketika kau melayani Tuhan, lihat, nggak akan mungkin nanti kau menikah masa 2000 lagi. Lihat, anak-anak muda, ya, Kevin udah kerja masa 2000 lagi, mau. Wow, Tuhan lihat, memang pendeta nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tidak bisa dibohongi. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Ya? Jadi kalau kau mau hidup berhasil di muka bumi ini, percayalah kepada Tuhan. Ya? Ikuti perintah-perintahnya. Ikuti apa yang dikatakan firman. Ya? Lebih baik memberi daripada menerima. Ikutin. Makanya saya bilang, Alkitab ini adalah buku yang paling terlaris, raja daripada hikmat, tidak tertandingi. Ya, makanya berbahagialah engkau memiliki Kristus, ya, yang sudah ada di dalam dirimu. Kristus sudah bersama dengan aku. Ada firman yang selalu mengajari aku. Makanya anak Kristen tidak boleh gak bertumbuh, karena ada firman. Firman yang selalu mengajari dia. Jadi mau belajar. Orang yang mau bertumbuh itu suka belajar. Iya, suka belajar. Ya. Ya, jangan, kalau Pak Kevin kan dia suka belajar bagaimana supaya memangkas model-model baru. Dia aja pun pasti bosan kalau dia mangkas laki-laki gitu-gitu aja modelnya, ya kan Pak? Coba kalau bisa di sini agak bergaris sedikit, keren. Oh, di belakang agak sedikit gini bergaris, oh mantap ya, kan gitu. Dia mengalami apalah, inovatif gitu. Itu dia bertumbuh dia, gitu. Apalagi di dalam Tuhan. Tuhan bilang, jika aku di dalam engkau, firmanku di dalammu. Luar biasa, ya. Jadi kita menjadi orang-orang yang sehat, saudaraku. Ya, karena kita tahu, ya, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kita nggak pernah takut, kita nggak pernah gelisah, ya. Karena Tuhan yang menuntun kita, ya. Tuhan yang selalu buka jalan kepada kita. Ya, ketika kita lihat, makanya perhatikan keadaanmu. Pagi-pagi benar. Siapa yang kau cari dulu?
Pagi-pagi benar connecting dengan Tuhan. Ya. Supaya Tuhan membuat pertumbuhan. Ya. Itu. Kita ini kan cuma menanam, menyiram saja. Gembala itu menanam, menyiram. Ya kan, Pak Gulo, sini ya tertanam. Ya Pak, nanti saya sirami dengan firman. Buat pertumbuhan siapa? Tuhan. Bukan gembala buat pertumbuhan, Tuhan. Ya, untuk itu makanya ketika engkau sudah ditanam, disirami dengan firman, responlah, belajarlah, baca itu firman. Tapi kalau kau nggak mau, suka-suka hati Tuhan, ya udah. Ketika kau turun tangan, Tuhan angkat tangan, menyerah dia. Terserahmu lalai. Ya, jago kali kau hidup ini, terserahmu lah. Ya. Makanya serahkan semua segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak. Tuhan akan di depan. Tuhan akan berjalan dalam seluruh kehidupan. Yang terakhir, saudaraku, berbuah. Ya. Berbuah itu adalah hasil dari proses akar dan bertumbuh. Apakah mungkin orang berbuah nggak ada pohonnya? Apa namanya itu? Ada buah tapi nggak ada pohonnya. Gimana itu? Itu pilih apa itu? Dan nggak mungkin buah itu makan buah. Kalau ada buah jeruk jatuh, masa jeruk itu lagi makan dia? Enggak. Jadi buah itu dimakan oleh orang lain. Apa maksudnya di sini? Artinya berbuah itu, saudaraku, Anda itu bisa menghasilkan, ya? Anda itu bisa dinikmati orang lain. Itu berbuah. Makanya orang Kristen nggak boleh jadi pelit. Gimana Anda pelit? Ya kan, tetangga Anda pun nggak bisa nikmatin Anda. Pak, pelit kan? Pinjam sapunya aja pun nggak bisa. Nah, selalu, ya lihat, karena ada sekarang kan, oh kita batas gitu. Jadi kan, waktu kita sekolah kan berdua ini kan, satu meja. Oh dibatas ya, dibatas. Jangan lewat. Nah, ya. Bagaimana mau berbuah, saudara? Ya. Jadi berbuah itu ya proses dari berakar dan bertumbuh. Ya. Jadi orangnya yang hidupnya dulu negatif, sekarang sudah jadi positif. Itulah berbuah. Ya. Jadi orang yang berbuah itu adalah orang yang tidak egois, saudara. Orangnya tidak egois. Ya. Orangnya selalu fine sajalah. Ya. Gitu. Kalau dilihat orang suka curang sama dia, orang yang berbuah ini, ya udahlah, suka mengampuni. Ya, itu karena berbuah itu harus bisa dinikmatin orang lain. Sama seperti gereja ini. Ya. Gereja ini harus bisa dinikmatin orang lain. Jangan tetangga kita stres dia ketika kita ada ibadah di sini. Ya kan? Stres aku lihat ibadah dia itu. Kenapa? Iya ribut kali. Makanya ya cobalah lebih bagus ribut di rumah kita ribut. Kan gitu kan? Makanya berdoalah supaya gereja Pos PGB Victory memiliki tanah tahun depan, kita bisa bangun rumah Tuhan. Amin. Iya, supaya tidak menyenggol tetangga kanan dan kiri. Ya kan? Bisa kau bayangkan gereja kita itu sebelah kiri sawah, sebelah kanan sawah, gitu lah kan? Bisa luas dan tidak mengganggu. Ya, jadi berbuah itu jangan menyakitin orang lain. Berbuah itu bisa dinikmatin orang lain. Jadi kalau kau berbuah dalam Kristus, maka keluargamu bisa menikmati engkau. Ya, keluargamu bilang, wah, aku tolong dulu didoakanlah sama Bapak Arepa. Gitu. Dia berbuah, dia merasa yakin gitu. Ya, jadi ini saudaraku. Ya, jadi lihat. Jadi yang paling penting tadi berakar. Ya, berakar artinya mari hubunganmu dengan Tuhan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ya, bertumbuh, ya, berarti ada satu perubahan, ya, perubahan, ya, memang sakit, ya,
kayak seperti ulat, jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Itu dia, kan sakit itu, kulitnya diiniin, ya sakit sekali. Yang namanya bertumbuh itu sakit, karena pakai proses. Iya sakit. Ya, saya percaya Anda semua mengalami proses. Ya, kalau orang tuamu miskin, kan kau pun jadi kecipratan kan. Makanya anak-anaknya berusaha. Iya, berusaha supaya aku tidak mau jadi kayak papa lagi miskin. Dia berusaha. Tuhan bilang, kalau kau berusaha, cari dulu aku, anak-anak muda. Ya, cari dulu Tuhan. Karena papamu tidak pernah mencari Tuhan. Ya, diandalkan kehebatannya. Sekarang kau harus benar. Itu. Dulu Abraham salah karena pergi ke Mesir ketika ada kelaparan. Tetapi ketika lahir Ishak, kau jangan seperti bapakmu. Jangan pergi ke Mesir. Siap Tuhan. Ishak mendengarkan suara Tuhan. Abraham tidak mendengarkan, makanya muncullah sampai hari ini penderitaan kita dengan saudara-saudara kita itu. Ya, muncul Ismail sampai hari ini seperti kuda liar, ya kan? Iya, selalu menggasak-gasak, selalu merongrong-rongrong. Iya, Tuhan bilang dia seperti kuda liar. Ya, untuk itu kita berdoa supaya kita kuat. Ya. Jadi buat kita semua di tempat ini, mari berakar. Itu artinya lihat kegiatan-kegiatan gereja kita, nggak terlalu banyak. Kita ada FA pada hari Jumat, ya. Setiap hari Jumat sekarang sudah dirubah. Setiap hari Jumat kita ada FA. Mari datanglah, kita belajar firman Tuhan di situ. Ya, masuklah melayani di tempat ini. Ya, pemuda ada di sini. Ayo, kecil kali gereja bapak ini. Nggak suka aku, maunya di Sumber saja. Ya, saudaraku, enak dari kecil. Ya, enak dari kecil kita rintis. Ya, Iting aja udah enak ya, makanya Iting nanti melayani Iting tahun 2022. Aku mau jadi pendoa. Itu nggak mau aku jadi jemaat aja. Aku jadi pendoa. Ya. Ini bawa lagi Ibu Sinaga lagi, ayo aku jadi pendoa. Iya, anak-anak muda. Kevin misalnya, Kevin di Kisaran, melayani Pin di Kisaran. Ya, aku udah telepon Pak Tora. Ya, melayani. Gitu. Ya, jangan nggak melayani. Anak-anak muda, kalau kau tidak melayani, habis waktumu diambil setan. Ingat itu. Iya. Anak muda suka kumpul-kumpul, bicara banyak-banyak, uang habis, gajian pun jadi habis. Itu anak muda, nggak suka. Kalau kau kumpul di gereja nggak habis uangmu bang. Pak pendeta yang berikan serengnya, uangmu bertahan di situ aja. Itu tapi kalau coba, wih, hari ini kemana? Senin ke sana, Selasa ke sana, habislah kita. Ya? Jadi mari saudara, mari berakar. Jangan sia-siakan Anda gereja di tempat ini, karena gereja ini saudaraku adalah gereja pengajaran. Gereja ini adalah gereja yang membuat Anda bisa berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Ya, saya di GBI ini yang nggak jadi pelit saudaraku. Ya, dulunya pelit. Kalau sekarang sudah nggak pelit lagi. Kenapa? Karena orang pelit nggak masuk surga. Ya, orang pelit nggak masuk surga. Ya, orang yang selalu mengasihi, memperhatikan orang-orang miskin. Marilah saya berdoa tidak ada yang miskin semua jemaat saya di tempat ini. Ya, kalau ada miskin datang ke sini, biar kita doakan, kita bantu. Ya, tek-tekan kita bantunya. Kalau ada anak-anak nggak sekolah di sini, ayo kita mau tolong. Nah, tapi saya berdoa nggak ada, semua bagus-bagus, anak-anaknya semua sekolah, ya luar biasa. Ya, jadi mari gereja jangan jago di kandang, jago keluar. Ya, makanya kau perlu berakar supaya ketika engkau di luar, engkau tidak bisa jatuh karena akarmu kuat.
Karena firman Tuhan berkata, aku menaruh engkau di tengah-tengah serigala. Wow, banyak suara, menakutkan. Seperti itu dunia. Engkau bilang, aku tidak takut, karena aku bersama dengan Bapakku. Haleluya, ya kan? Aku di air yang tenang, di rumput yang hijau. Wah, luar biasa, ya. Jadi mari, ya, lewat di awal bulan ini, ya, saudaraku, dengarkan firman ini. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Anda lagi di mana itu? Ya. Oh iya Pak, saya belum berakar. Nggak bisa bertumbuh. Tidak akan bisa bertumbuh. Apalagi berbuah. Tidak bisa. Makanya proses. Ayo. Makanya coba kita mau mulai bulan November ini, kita mau berakar. Ya, mari. Ya, semua firman yang kuberikan sama Bapak Ibu, ya, ayo semuanya respon, kasih jempol, atau bilang, Pak, aku sudah baca 5-5-nya, Pak, aku baca, terima kasih. Semuanya, ya kan? Atau memang tolong kasih tahu saya, Pak, saya nggak dapat, Pak, handphone saya hilang, Pak, bukan itu nomor saya, ya kan? Itulah makanya banyak orang yang alasan hidup ini. Alasan terus. Kenapa nggak melayani? Pak, aku kerja. Pak, aku ini. Pak, aku ini. Alasan terus. Begitu sudah mau mati, Pak Pendeta, kalau nanti aku sembuh, aku mau melayani. Datang Pak Pendeta bilang, terlambat sudah kau datang padaku. Ya, jangan sampai udah kayak gitu Bang. Udah terlambat. Makanya masih sehat gini, ayo. Saya aja kayak seperti merasa umur 30 tahun aja, semangat terus melayani. Handphone tetap hidup, melayani terus. Artinya orang yang bekerja, ya, sesuai dengan porsinya bekerja, tapi melayani juga, bekerja melayani. Ya, jadi dia seimbang. Jadi nggak alasan-alasan. Oh, aku nggak bisa ini, aku mau jual ini Pak, nggak bisa aku pertemuan itu. Pak, aku mau menikah Pak, nggak, oh lah. Banyak sekali lah alasan-alasan. Makanya Tuhan bilang, hambaku, kalau pesta ini nggak ada yang datang sudah kuundang, oke, kau pergi keluar. Tukang-tukang beca itu panggil, tukang-tukang yang apa itu panggil. Nah, itu di Lukas dikatakan perumpamaan itu, ya kan? Panggil. Habis udah diundang nggak datang, terhormat loh. Diundang Pak Gembala, Pak Guru melayani ya. Oh, itu terhormat. Kartunya itu terhormat. Kalau tidak direspon, ya udah. Bang Sandi melayani ya, nggak direspon, ya udah panggil tukang-tukang beca, panggil keluar. Jadi seraku dengar, untuk Tuhan jangan kau tolong Tuhan. Tuhan tidak perlu ditolong, kita yang perlu ditolong. Ya, Tuhan bilang, kalau hambaku, kalau tidak ada pengerjamu di situ, jangan takut. Tuhan akan kirimkan. Ya, dikirimkan Ibu Alpina dari Darussalam. Bayangin itu. Coba bayangin. Dari Darussalam datang ke sini. 400 gereja dilewatinya. Ya, jadi makanya ibu ini dari apa Sukadono, ya. Coba bayangin arah ke Binjai sana, datang ke sini. Coba bayangin. Ini dia. Makanya ayo. Kenapa kau bisa bergereja di sini dari jauh-jauh sana? Karena akarnya kuat. Makanya orang yang berakar itu tidak mudah terombang-ambing. Ya, tidak mudah terombang-ambing. Artinya tidak mau terikut arus. No. Ya, aku mau setia melayani Tuhan di gereja Bapak ini. Aku mau setia. Ya udah. Baru bertumbuh lah.
Ya kan? Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Bacalah. Buah, udah tenang itu. Karena hasil akarnya bagus, bertumbuh, mau belajar, buahnya pun akan manis. Pasti manis. Wah, baik kali ya Bang Kevin itu ya. Haleluya. Ya. Karena mau berakar dan bertumbuh, buahnya akan manis. Maka anak-anak muda di sini nggak lama-lama menikah. Jangan 40 tahun baru menikah. Kemana aja kok bro? Ya kan? Itu. Udah menikah, keluarganya pun jadi bagus. Kenapa? Melayani Tuhan. Amin. Ya, jadi mari memasuki bulan November ini, mari semakin mau mendengar dan mau bertumbuh, berakar dan menjadi berbuah lebat. Ya, dengarkan firman Tuhan, ya, mau melayani Tuhan. Saya percaya apa saja yang kau kerjakan Tuhan pasti buat berhasil. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh ya Rabba Sandara Rabba ya Rabba ya Rabba. Tuhan selalu menolong kami Tuhan. Kami percaya apa yang sudah hamba-Mu sampaikan, kebenaran firman-Mu. Kami telah mengenal Engkau, Kristus Yesus Tuhan kami. Maka hari ini Tuhan, mari setiap umat boleh mau berakar, belajar firman, mencintai firman, membaca firman dengan sungguh-sungguh, lebih dalam lagi bersama-Mu Tuhan, lebih dalam lagi. Maka aku percaya mereka boleh bertumbuh. Ada proses, ada perubahan dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Dan pastilah mereka berbuah dengan lebat, berbuah dalam keuangan, berbuah dalam keluarga, baik dalam bermasyarakat, semuanya berbuah. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar umat-Mu akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu Tuhan. Engkau rela mati bagi kami, Engkau menebus dosa-dosa kami, Engkau mati di kayu salib, membayar dosa-dosa kami. Itulah arti perjamuan kudus, mengingat kematian-Mu Tuhan, mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Biar kami menyambutnya dengan iman yang benar.
percaya berkat perjamuan kudus akan memberkati setiap umatmu, mengurapi umatmu, memulihkan umatmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap masuk dalam perjamuan kudus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Musim akan selalu bersama, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima perjamuan-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus.
Mari angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur kepada Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat pengorbananmu, buat tubuh dan darahmu Tuhan Yesus. Engkau telah beli kami dengan harga yang mahal. Hidup kami diubahkan oleh Tuhan, hidup kami dipenuhi dengan Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat napasmu, buat kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa buat setiap umatmu, kiranya Tuhan, Engkau telah mengurapi umatmu, memberkati umatmu. Aku percaya 3 minggu ke depan, minggu kedua, ketiga, dan keempat selama bulan November, pengawalan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata buat setiap umatmu di tempat ini. Biarlah mereka bersemangat, roh mereka menyala-nyala untuk melayani Tuhan, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam pengenalan akan Tuhan. Urapi setiap keluarga demi keluarga. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak taat kepada kedua orang tuanya. Menjadi keluarga yang rukun dan damai, sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat berkat dan anugerah-Mu, buat firman yang sedang kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali buat jemaat Tuhan. Kita sudah diberkati firman pada siang hari ini, dan tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita yang kedua. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Di mana di awal bulan, di minggu pertama, kita akan membawa juga ucapan syukur kita, persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan, karena kita tahu berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Menyatakan rasa syukurku
membawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kita akan mendengarkan warta minggu ini. Salam seluruh jemaat Tuhan. Warta jemaat Minggu 7 November 2021. Yang pertama, ibadah FA diadakan pada hari Jumat 12 November 2021. Ibadah FA ini diadakan atas nama keluarga Bapak Ibu Kelvin Harefa yang beralamat Jalan Pintu Air 4 Gang Sekolah. Sekali lagi, ibadah FA diadakan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 pukul 19.30 malam. Ibadah FA ini diadakan atas nama keluarga Bapak Ibu Kelvin Harefa yang beralamat di Jalan Pintu Air 4 Gang Sekolah. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan dan pekerja Tuhan untuk datang dan bergabung di ibadah FA kita ini. Yang kedua, ibadah muda-mudi diadakan pada hari Sabtu 13 November 2021 pukul 19.00 malam. Ibadah muda-mudi ini diadakan di gereja kita di tempat ini. Kami mengundang seluruh anak-anak muda-mudi dan kami menghimbau supaya lebih semangat lagi untuk bergabung dan datang di ibadah muda-mudi ini setiap hari Sabtu. Terima kasih. Apabila ada tambahan atau warta tambahan dari kami akan kami sampaikan melalui agro masing-masing. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk pakai berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur, kami terima kasih buat ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati Bapak mulai awal, pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang kami sembah, hanya nama-Mu yang kami tinggikan ya Bapak. Terpujilah nama-Mu dahulu serang sampai selama-lamanya ya Tuhan. Bapak, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Engkau sungguh dahsyat dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih juga Tuhan buat firman yang telah kami dengar, apa yang telah ditaburkan buat gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Biarlah firman kami ini yang kami dengar Bapak, biarlah menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bapak, biarlah firman kami ini Bapak, kami tidak sebagai pendengar ya Tuhan. Kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Bapak, berkati juga buat gembala kami di tempat ini ya Bapak yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapak. Bapak kembali Bapak Jonta sendiri ya Tuhan. Engkau berkati lebih lagi hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berkati pelayanan hamba-Mu ya Bapak. Biarlah melalui pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan, dapat jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkati juga Tuhan usaha pekerjaan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan buat ibu gembala kami ya Tuhan di tempat ini Bapak. Pakai lagi lebih lagi ibu gembala kami di tempat ini ya Bapak. Ya Tuhan, bagilah berkatilah ibu gembala kami ya Tuhan bagai tiang doa dalam setiap keluarga di tempat ini ya Bapak. Berkati anak-anak hamba-Mu ya Bapak. Berkati studio anak hamba-Mu ini juga ya Bapak. Terpuji nama-Mu Yesus. Terpuji nama-Mu ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu ya Bapak, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau berkati usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Apa yang kami pekerjakan Engkau buat yang berhasil ya Bapak. Tuhan Yesus, mana kami yang sakit Bapak, biarlah Engkau memperoleh kesembuhan bagi kami. Mana kami miskin Tuhan perkaya, mana yang susah Tuhan hibur, mana yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan
buat pemimpin-pemimpin rohani kami Bapa, baik dari pusat, di Royal 4 ya Bapa, baik di cabang-cabang ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus melalui pelayan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, dapat jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat pemimpin bangsa dan negeri kami ini Bapa, mulai dari presiden ya Tuhan sampai yang terendah ya Tuhan. Biarlah melalui pemimpin bangsa kami ini Bapa, dapat bangsa kami ini Bapa, bangsa yang damai sejahtera di hadapan-Mu, bangsa yang penuh sukacita ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap kami mengambil bagian di tempat ini ya Tuhan Yesus, baik pemain musik ya Bapa, diakon-diakonisi Bapa, Engkau berkati lebih lagi pelayanan kami Bapa. Ya Tuhan, biarlah melalui pelayanan kami ini Bapa, dapat jiwa-jiwa dimenangkan juga untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu yang ada di tempat ini Bapa, Victoria Tuhan Yesus, GB Victoria Bapa, Engkau berkati gereja-Mu lagi lebih ya Tuhan. Kami rindu Bapa, di minggu depan Bapa, hari ke bulan, tahun ke tahun ya Bapa, biarlah Bapa datang jiwa-jiwa untuk memuliakan-Mu di tempat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat persembahan yang telah kami beri Bapa. Berkati ke tangan-tangan yang memberi Bapa, 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan Yesus, Kau berkati Bapa. Berkati usaha kami Bapa, sekecil apapun usaha pekerjaan kami Bapa, kiranya Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami pisah satu dengan yang lain Bapa, tibakan kami ke tempat kami masing-masing Bapa, ke damai selamat. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu memberkati setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Sebelum kami pulang ya Bapa, kami mau menerima berkat yang turun daripada Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, ulanglah, terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa, cinta kasih anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, itulah yang menemani Bapak Ibu Saudara-saudari mulai hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.